Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ilham Hidayatullah dari kelas 6A reguler. Di sini video ini merupakan tugas mata kuliah statistika, yang mana tugasnya itu mereview skripsi kuantitatif, yang mana saya mengambil judul pengaruh kegiatan ekstrakurikuler terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam siswa di SMP Negeri 2 Lubuk Pakam, yang mana skripsi ini oleh Imam Fadilah Oktavian. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah dari skripsi tersebut. Baik, yang pertama, dalam sistem pendidikan nasional, rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benjamin Bloom, yang mana secara garis besar membaginya menjadi 3 ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Sehingga secara hakikat dipahami bahwa ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Hasil belajar terbukti dan terlihat ketika tingkah laku siswa memaparkan perubahan yang terjadi sehingga mengarah dari yang tidak tahu menjadi lebih tahu dan menjadi bisa. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit hasil penelitian Ahmad Hisni Fahmi dan Jeffrey Randy Giovanni Nusantara. Beliau berdua menyimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler dapat mengoptimalkan hasil belajar siswa. Hal ini berarti penelitian yang dilakukan menentukan adanya pengaruh yang signifikan antara hasil belajar siswa dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran yang tercantum dalam susunan program sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah. Nah, berarti kegiatan ekstrakurikuler ialah kegiatan tambahan karena tidak dilaksanakan di dalam jam pelajaran. Kegiatan ini juga terorganisir karena memiliki program yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sekolah. Jadi, diharapkan kegiatan ekstrakurikuler mendukung penuh segala kegiatan kurikuler siswa dari awal pembelajaran atau planning hingga pada proses evaluasi atau evaluating. Karena keseluruhan dari prinsip manajemen pada hakikatnya selaras dengan tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan. Pada kenyataannya, kebanyakan siswa telah belajar ataupun tidak memiliki pengetahuan dan sikap dalam belajar. Tidak adanya tambahan dari bimbingan orang lain selain guru yang masuk di jam pelajarannya. Dan perubahan dalam ini nasionalisme, patriotisme, berbudi luhur, dan sadar akan tanggung jawab sebagai siswa. Dalam proses pembelajaran, tersedia beraneka ragam kegiatan untuk mendukung perubahan siswa ke arah yang lebih baik melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler di sekolah. Namun pada kenyataannya, dari hasil pengamatan awal yang peneliti lakukan pada minggu pertama dan kedua bulan Desember tahun 2016, yaitu mengamati hasil belajar siswa yang aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Siswa yang aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler memiliki hasil belajar yang terkategori cukup hingga kurang baik. Nah, hasil ini menunjukkan kegiatan ekstrakurikuler yang harusnya dapat membantu siswa untuk mencapai hasil belajar yang baik ternyata jauh dari yang seharusnya. Nah, kondisi demikian diduga karena ketidakmampuan siswa dalam mengelola dan peran kegiatan dan menyeimbangkan keaktifan ekstrakurikuler dengan hasil belajarnya di kelas, serta kurangnya peran kegiatan ekstrakurikuler dalam membimbing dan menyadarkan siswa tentang betapa pentingnya mengetahui, menyikapi, dan melaksanakan rasa nasionalisme, patriotisme, serta kesadaran akan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, sekolah, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori yang mendukung untuk penelitian skripsi tersebut.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai keputusan dari Dirjen Dikdasmen, yaitu yang mana menjelaskan bahwa ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran biasa dan pada waktu libur sekolah yang dilakukan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi ekstrakurikuler itu merupakan kegiatan di luar jam pelajaran dan waktunya pun waktu dan tepatnya pun entah itu mau di sekolah ataupun di luar sekolah. Nah, untuk yang kedua yaitu menurut Wahjo Sumijo menyatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran yang tercantum dalam susunan program sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah. Yang mana menurut beliau juga bahwa kegiatan ekstrakurikuler dimaksud untuk lebih memantapkan keterkaitan antara pengetahuan yang diperoleh dalam program kurikuler dengan keadaan dan kebutuhan lingkungannya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Nah, di sini peneliti menggunakan metode pendekatan asosiatif, di mana dalam hal ini peneliti bermaksud untuk mengetahui pengaruh antara kegiatan ekstrakurikuler dengan hasil belajar. Adapun yang menjadi variabel bebasnya adalah kegiatan ekstrakurikuler. Peneliti juga menggunakan data kuantitatif sebagai model dalam pengumpulan data nantinya. Data yang diteliti gunakan diperoleh melalui responden yang memberikan pendapat atau persepsi mereka di dalam instrumen penelitian yang akan dibuat nanti. Jadi tujuannya adalah agar peneliti dapat mengetahui hasil dari pengaruh kegiatan ekstrakurikuler terhadap hasil belajar siswa pada pelajaran PAI di sekolah. Untuk yang kedua, penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi dan bersifat pengaruh serta bertujuan untuk menemukan ada atau tidaknya pengaruh yang berarti antara satu dan yang lainnya. Adapun variabel Y adalah hasil belajar, sedangkan variabel X adalah kegiatan ekstrakurikuler, di mana variabel ini akan terlebih dahulu diuraikan satu persatu, kemudian baru diuji dengan rumus product moment. Untuk materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian, yang mana pertama yaitu deskripsi data. Untuk mengetahui sekaligus menguji pengaruh kegiatan ekstrakurikuler terhadap hasil belajar PAI, maka dalam penelitian ini peneliti membuat angket dengan 20 item pernyataan dengan ketentuan memberikan pilihan jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas 7 sebanyak 58 orang siswa. Pada peneliti ini, peneliti menyebarkan 58 kuesioner berdasarkan data yang dikumpulkan, diperoleh karakteristik responden berdasarkan kelas sebagai berikut. Yang pertama bahwa untuk kelas 71 sampai 75 masing-masing sebanyak 6 orang atau 10,3%, dan kelas 76 sampai kelas 79 masing-masing sebanyak 7 orang atau 12,1%. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk melakukan proses penyeleksi data atau screening data, sehingga data-data yang dianalisis memiliki distribusi normal. Data yang diperoleh dari hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, minimum dan maksimum dari setiap variabel yang diteliti, baik itu variabel independen, variabel dependen maupun variabel moderating. Jumlah data penelitian atau N adalah 58 responden. Masing-masing variabel memiliki nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan nilai standar yang bervariasi. Hasil belajar memiliki nilai minimum sebesar 80 dan nilai maksimum sebesar 95. Diketahui nilai rata-rata hasil belajar PAI sebesar 86,90% dengan standar deviasi sebesar 4.549. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler memiliki nilai minimum sebesar 56 dan nilai maksimum sebesar 80.
Rata-rata kegiatan ekstrakurikuler sebesar 70,91% dan standar deviasi sebesar 5.844. Nah, langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu mengenai pembahasan penelitian. Nah, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran biasa yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan, menyalurkan bakat dan minat siswa. Hasil penelitian hipotesis secara simultan diawali mencari nilai F dengan nilai df n1 sama dengan 1 dan df n2 sama dengan 56. Dan dalam signifikansi yaitu 0,05, maka didapatkan nilai F tabel sebesar 4,01. Nilai F hitung yaitu 7,139 dan nilai signifikan yaitu 0,01 sama dengan 0,05. Hasil uji F simultan menunjukkan bahwa semua variabel independen kegiatan ekstrakurikuler secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel independen hasil belajar PAI. Hasil pengujian hipotesis juga dilakukan secara parsial dengan signifikansi atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, bahwa nilai hitung parsial untuk kegiatan ekstrakurikuler adalah 2,672 dengan signifikansi 0,01. Maka variabel kegiatan ekstrakurikuler berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap hasil belajar PAI siswa dengan nilai T hitung 2,672 dan nilai signifikansi 0,01 menunjukkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap hasil belajar PAI siswa. Hal ini dapat dilihat dengan nilai signifikan 0,01 lebih kecil daripada 0,05. Kegiatan ekstrakurikuler akan mampu meningkatkan hasil belajar PAI siswa dikarenakan semakin bagus dan baik kegiatan ekstrakurikuler yang dibuat oleh pihak sekolah, siswa akan memperoleh peningkatan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Di dalam kelas, siswa juga akan lebih terlihat lebih aktif dan kritis. Hal ini yang menyebabkan berpengaruh positif kegiatan ekstrakurikuler terhadap hasil belajar PAI siswa. Hasil pengujian hipotesis atau hasil penelitian ini menguatkan dua penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Ahmad Hisni Fahmi dan Jeffrey Randi Giovanni Nusantara, bahwa kegiatan ekstrakurikuler terdapat pengaruh yang positif terhadap hasil belajar PAI siswa di SMP Negeri 2 Lubuk Pakam. Untuk selanjutnya itu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, kegiatan ekstrakurikuler memiliki nilai minimum sebesar 56 dan nilai maksimum sebesar 80. Rata-rata kegiatan ekstrakurikuler sebesar 70,91 dan standar deviasi sebesar 5.844. Kedua, hasil belajar memiliki nilai minimum sebesar 80 dan nilai maksimum sebesar 95. Diketahui nilai rata-rata hasil belajar PAI sebesar 86,90% dengan standar deviasi sebesar 4.549. Ketiga, hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap hasil belajar PAI siswa PAI. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.